Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulfa Isnaini, NIM 202240640542. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi tentang landasan teori, kerangka pikir, dan hipotesis. Landasan teori. 1. Definisi landasan teori. Landasan teori merupakan konsep dasar penyusunan dalam suatu hipotesis penelitian. Landasan teori dapat berupa konsep, dasar-dasar teoritis, prinsip, hukum maupun proporsi, di mana paling sering digunakan dalam membantu penyusunan kerangka konseptual sekaligus pelaksanaan penelitian. Teori yang dipakai harus memiliki pengetahuan ilmiah serta penjelasan faktor keilmuan. Teori disusun untuk beberapa konsep yang secara universal atau umum. Yang kedua, ada kerangka landasan teori yang dapat memperkuat penelitian. A. Berisi terkait pernyataan eksplisit dan teoritis yang mampu dievaluasi oleh pembaca secara kritis. B. Kerangka teori yang digunakan mampu menghubungkan peneliti dengan pengetahuan yang ada. C. Disusun dengan teori dan konsep yang relevan agar peneliti memiliki dasar dalam menyusun hipotesis serta menggunakan metode penelitian yang sesuai. D. Kerangka mampu mengartikulasikan asumsi teori sehingga peneliti mampu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian yang dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. 3. Fungsi dan tujuan landasan teori. Fungsi dari landasan teori: A. Menyusun dan meringkas terkait pengetahuan dalam suatu bidang tertentu. B. Sebagai suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi kemudian dibuat untuk keterangan sementara dari suatu penelitian. C. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang baru terkait apa saja yang ada pada sebuah tulisan dalam penelitian. Sedangkan untuk tujuan dari landasan teori: A. Teori yang digunakan mampu menjelaskan terkait perilaku dan sikap di dalam penelitian. B. Untuk menemukan suatu hal yang baru di mana belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya. C. Menggunakan perspektif teoritis dalam paduan umum untuk melakukan kegiatan penelitian yang di dalamnya terkait ras, gender, ekonomi, dan seterusnya. 4. Cara menyusun landasan teori. Pertama, ketepatan, adequacy. 2. Kejelasan, clarity. 3. Empiris. 4. Relevansi. 5. Organisasi. 6. Meyakinkan. 5. Landasan teori dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian harus memahami variabel yang akan diteliti mengenai fakta pada suatu karakter individu atau organisasi yang dapat diukur. Jenis variabel yang digunakan antara lain: A. Variabel bebas atau independen. B. Variabel terkait atau dependen. C. Variabel intervensi atau mediating. D. Variabel moderating. E. Variabel kontrol. F. Variabel confounding. Selanjutnya, B. Kerangka berpikir. Menurut Sugiono 2013, kerangka berpikir merupakan model konseptual yang dimanfaatkan untuk teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting. Kerangka berpikir juga merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Cara membuat kerangka berpikir: yang pertama, membuat variabel. Tahap pertama yaitu menentukan variabel yang akan diangkat dalam melakukan penelitian. Kemudian bisa melihat juga terkait topik atau judul yang akan diangkat. Yang kedua, mengumpulkan referensi. Semakin banyak referensi yang dikumpulkan dan relevan dengan penelitian, maka penelitian akan semakin banyak mendapatkan ide, gagasan, dan membuka perspektif dan sudut pandang yang lebih jelas.
3. Mendeskripsikan penelitian. Penelitian harus bisa dideskripsikan. Penelitian yang akan dilakukan dengan memilih bahas yang baku, baik, dan benar. Yang 4. Pembahasan teori berdasarkan hasil penelitian. Analisis yang digunakan bisa terkait membandingkan teori satu dengan teori yang lainnya. Yang kelima, membuat kesimpulan. Kesimpulan harus ditulis dengan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Macam-macam kerangka berpikir ada 3. Yang pertama yaitu kerangka teoris. Menjelaskan terkait teori yang digunakan serta fenomena yang sedang diteliti. Kerangka teori disusun berdasarkan kajian pustaka, melakukan identifikasi. Yang kedua yaitu kerangka operasional, menjelaskan terkait variabel yang akan diangkat dalam melakukan penelitian berdasarkan dengan konsep. Umumnya sering digunakan yaitu apakah ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Yang ketiga yaitu kerangka konseptual, merupakan suatu arahan, asumsi, atau gambaran terkait variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoristis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Selanjutnya, jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis kerja. Hipotesis kerja, pernyataan terkait prediksi hasil penelitian berupa hubungan antar variabel yang diteliti. Pernyataan tersebut dinyatakan secara langsung terkait prediksi dari hasil penelitian. Yang kedua, hipotesis statistik atau hipotesis nul. Hipotesis statistik adalah pernyataan yang digunakan dalam uji statistik terhadap hasil penelitian. Hipotesis yang dirumuskan untuk menyatakan kesamaan atau tidak ada perbedaan hubungan antar variabel. Syarat hipotesis. Dalam pembuatan hipotesis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama relevan. Hipotesis harus dibuat secara relevan sesuai dengan fakta yang akan diteliti. Yang kedua, testability. Hipotesis yang dibuat memungkinkan untuk bisa dilakukan observasi dan dapat diukur. Yang ketiga, computability. Hipotesis harus konsisten dengan fakta yang ada di lapangan dan telah teruji kebenarannya. Setiap hipotesis akan membentuk suatu sistem. Yang keempat, prediktif. Hipotesis yang baik mengandung daya ramal tentang apa yang terjadi dan yang ditemukan. Yang kelima, simplicity. Harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana, mudah dipahami, dan mudah dicapai. Demikian materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.